Assalamualaikum Sobat Toter. Pada edisi ke-8 ini dikisahkan yang kini jadi breaking news dunia. Ya, dia adalah Ibrahim Raisi, Presiden Iran, yang bersama rombongannya tewas manakala helikopternya terjatuh. Peristiwa ini jadi berita panas karena dikaitkan dengan ketegangan hubungan antara Iran dengan Israel. Bahkan sejumlah pengamat menganalisa bahwa kedua negara tersebut berada di ambang perang terbuka. Dan Presiden Iran Raisi adalah sosok sentral yang siap menghadapi kekuatan dan kecanggihan persenjataan Israel. Siapa Ibrahim Raisi itu? Benarkah dia tokoh berbahaya sehingga Mossad harus segera melenyapkannya? Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe. Masih banyak tokoh terbunuh lainnya yang segera tayang. Ibrahim Raisi atau lengkapnya Ibrahim Raisol Sadati lahir di kota Mashhad pada 14 Desember 1960. Ayahnya Sayyid Haji, seorang ulama yang wafat ketika Raisi berusia 5 tahun. Dan ibunya bernama Esmat Husaini. Sejak usia 15 tahun, dia belajar agama di kota Qom dan terus belajar hingga memperoleh PhD di bidang hukum. Dia banyak bekerja di instansi pemerintah, yakni mulai dari kejaksaan, Mahkamah Agung, hingga kehakiman. Sejak muda, Raisi memang memiliki kedekatan dengan pemimpin spiritual tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Selain itu, dia selalu mengenakan jubah dan sorban hitam yang menandakan keturunan Nabi Muhammad. Oleh karenanya, Raisi digadang-gadang sebagai penerus pemimpin tertinggi atau supreme leader Iran berikutnya. Sobat Toter, pada Mei 2017, Raisi ikut Pilpres tapi kalah dengan Hassan Rouhani yang memperoleh 57% suara. Lalu pada Pilpres Juni 2021 dia ikut lagi dan menang, tapi dinilai tidak kompetitif karena partisipasi warga rendah. Semenjak Raisi menampuk kursi presiden, politik Iran cenderung berhaluan garis keras dan ultra konservatif. Hal itulah yang membuat Israel dan sekutunya jadi was-was, karena akan membuat kawasan Timur Tengah memanas. Sebelumnya, Amerika Serikat memasukkan daftar hitam dan memberikan sanksi pada Raisi karena pelanggaran HAM yang serius. Sebaliknya, Raisi justru merangkul Suriah, Pakistan, Cina, Turkiye, dan Rusia yang notabene seteru Israel.
Ketika meletus perang antara Israel dengan Hamas, Iran memihak dan memberi bantuan pada Palestina. Bahkan pada 13-14 April 2024, Iran menyerang dengan mengirim sejumlah rudal dan drone ke wilayah Israel. Gayung bersambut, Israel melakukan serangan balasan dengan drone yang merusak pangkalan udara di Isfahan. Kondisi Timur Tengah pun bergolak, di mana banyak pihak memprediksi sekaligus cemas akan terjadi perang besar. Namun untungnya, perang rudal Iran-Israel tidak berlanjut, dan situasi panas Timur Tengah kembali mereda. Di tengah situasi damai tapi gersang, tiba-tiba dunia dikejutkan dengan berita tewasnya Ebrahim Raisi. Ya, helikopter yang ditumpangi Presiden Iran dan rombongan jatuh dan terbakar. Semua penumpangnya tewas. Helikopter yang jatuh itu adalah jenis Bell 212 buatan Amerika Serikat yang diperoleh sebelum revolusi Iran tahun 1979. Selain Raisi, turut pula tewas Menlu Hossein Abulayhan, Gubernur Azerbaijan Timur, dan 6 orang lainnya. Lokasi peristiwa yang terjadi pada 19 Mei 2024 itu adalah di Farzakan, Provinsi Azerbaijan Timur. Berbagai spekulasi dan rumor pun muncul. Apakah ini merupakan ulah dari misi rahasia Mossad Israel? Sobat Toter, tentang Mossad ini ada beberapa hal yang perlu diketahui lebih dahulu soal sepak terjangnya. Badan intelijen asal Israel ini dibentuk tahun 1951 oleh Perdana Menteri David Ben-Gurion sebagai garis depan pertahanan. Tujuan utama Mossad adalah melindungi Israel yang sejak diproklamir berada dalam ancaman musuh-musuhnya. Musuh nyata Israel itu selain Hamas dan rakyat Palestina, juga negara Mesir, Iran, Jordania, Turkiye, dan Pakistan. Karena itu, para anggota Mossad dituntut lebih cerdas untuk mengetahui apa yang terjadi di sekeliling Israel. Sebagai dinas rahasia, tentu saja dalam melakukan aksinya tidak diketahui, tapi hasilnya nyata dan mencengangkan. Sudah banyak korban dari misinya, sehingga Mossad diakui sebagai lembaga delik sandi terhebat di dunia. Terlebih lagi, kini Mossad didukung oleh 7.000 personil dan anggaran per tahun tidak kurang 3 miliar US dollar. Banyak sudah negara di Timur Tengah, juga negara di belahan dunia lain yang jadi sasaran misi Mossad. Sejumlah tokoh penting pun dibunuh secara misterius, sehingga Mossad dianggap sebagai momok menakutkan. Dalam buku yang dirilis tahun 2012 ini disebutkan bahwa Israel menjadi salah satu negara terkuat di dunia karena didukung oleh Mossad
yang cara kerjanya sangat gigih, canggih, dan berkelanjutan demi menjaga negara. Disebutkan pula mengenai Iran dan Suriah yang sangat diwaspadai karena pengembangan teknologi nuklirnya. Sementara dalam buku terbitan tahun 2023 ini diulas pula bahwa Mossad terlibat dalam pembunuhan ahli nuklir dan komandan Garda Revolusi Iran serta sabotase atas instalasi nuklir Natanz di Iran pada April 2021. Dan yang paling anyar, Mossad terlibat pada serangan balik yang dilakukan Israel ke Iran pada 21 April 2024. Kembali ke kasus jatuhnya helikopter Presiden Iran. Apakah memang benar Mossad adalah dalangnya? Dengan rekam jejak yang ada dan Iran yang dipandang sebagai musuh, kemungkinan besar Mossad ikut terlibat. Meski demikian, Israel telah menyatakan tidak terlibat dalam insiden jatuhnya helikopter Presiden Iran tersebut. Demikianlah kisah tewasnya Ibrahim Raisi dan dimakamkan di kota Teheran dengan dibanjiri ratusan ribu warga. Pihak Iran masih melakukan penyelidikan intensif. Apakah jatuhnya karena kecelakaan murni atau ada sabotase? Dunia tentu menantikan apa hasilnya dan menunggu pula bagaimana tindak lanjut Iran kepada Israel. Barangkali ada dua kemungkinan. Pertama, Iran akan melakukan balasan dan perang terbuka kepada Israel. Kedua, Iran akan menganggap sebagai kecelakaan pesawat murni dan memilih kembali presiden yang moderat. Apapun kemungkinan yang terjadi, kita semua berharap adanya kedamaian dan tidak memicu perang yang meluas. Terima kasih Sobat Toter. Jangan lewatkan tayangan video edisi ke-9 yang lebih informatif dan seru lagi.